Awas ombak, ombak, awas, awas ombak. AS Keluargaku, Hukum Keluarga. kita bersatu. Fiat Justitia Ruat Kelum. Hukum harus tetap ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Salam Om Swastiastu, salam Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman amma ba'du. Sebelumnya, maksud dan tujuan kami membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas individu daripada matkul pengantar ilmu hukum yang diampuh oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Khalid SHMH. Terima kasih kepada Bapak dosen dan juga terima kasih kepada teman-temanku semua. Langsung saja, tidak usah banyak basa-basi. Di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tetapi itu saya tidak setuju. Tak kenal maka tak sayang, ketika sudah sayang malah ditinggal hilang. Aduh. Sakit, oi. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Langsung saja, saya Muhammad Azri Khalid sebagai moderator dengan NIM 12530101136. Selanjutnya ada teman saya. Saya Muhammad Fariza Pratama dengan NIM 12530101119. Dan juga lanjut ke Nama saya Muhammad Farima Fahir dengan NIM 12530101122. lanjut juga mangga. Nama saya Haji Salman Budiawan dengan NIM 12530010123. Baik, perkenalan sudah dilewati. Langsung kita masuk ke pembahasan. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan yang akan dibahas oleh rekan berpikir saya, mungkin saya akan membahas sedikit apa itu hukum perdata dan juga apa itu hukum pidana. Nah, jadi gini teman-teman, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar seseorang dengan orang lain dalam kehidupan sehari. Contoh seperti jual beli, terus utang piutang, terus perjanjian, terus munakahat atau pernikahan. Nah, terus hukum pidana nih. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara dan juga merugikan masyarakat. Contoh seperti pembunuhan, penganiayaan, terus pemerkosaan, ya dan lain-lainnya seperti gitu contohnya. Mungkin sedikit pembahasan dari saya segitu. Ada pembahasan yang lebih lanjut yang akan dipaparkan oleh rekan berpikir saya. Nah, baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan kesempatan untuk saya memaparkan sedikit tentang sejarah dan kodifikasi hukum perdata. Nah, hukum perdata di Indonesia berasal dari hukum Belanda, khususnya Burgerlijk Wetboek atau yang lebih kita kenal dengan panggilan BW, yang kemudian menjadi KUH Perdata. Meskipun di Indonesia sudah merdeka, BW masih berlaku berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. KUH Perdata terdiri dari 4 buku. Buku yang ke-1 tentang orang, buku kedua tentang benda dan hak kebendaan, buku ketiga tentang perikatan, dan buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Lalu selanjutnya ada kodifikasi. Kodifikasi berarti pembukuan hukum dalam satu sistem. Indonesia menggunakan sistem civil law. Namun hukum perdata Indonesia menghadapi tantangan karena masih bercampur antara hukum Belanda,
hukum adat, dan hukum Islam, sehingga perlu pembaruan agar sesuai dengan nilai Pancasila. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih kepada rekan saya yang telah Selanjutnya saya akan membahas dasar hukum perdata dan pidana. Hukum perdata bersumber dari KUH Perdata, undang-undang seperti perkawinan, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang fidusia, undang-undang kepailitan, jurisprudensi, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum pidana bersumber dari KUHP, undang-undang pidana khusus seperti undang-undang tipikor, undang-undang narkotika, undang-undang TPPU, dan undang-undang TPPO, peraturan daerah, dan hukum pidana adat terbatas. Hukum pidana berlandaskan asas legalitas. Seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur dalam undang-undang. Sekian dari saya kembalikan kepada selanjutnya saya ke rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan waktunya. Untuk poin selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup. Yang pertama, hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu, terutama tentang hak dan kewajiban pribadi. Adapun ruang lingkup hukum perdata tersebut meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Yang kedua, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan ada sanksinya. Untuk ruang lingkupnya itu meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Adapun perbedaan utamanya yaitu hukum perdata untuk melindungi kepentingan individu, sedangkan hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Halo, balik lagi dengan saya yang tadi jadi moderator ya. Sekarang saya nggak jadi moderator lagi. Saya di sini mungkin bisa dibilang apa ya? Akan menjelaskan sedikit materi. Apa sih perbedaan? Menjelaskan tentang perbedaan tentang hukum perdata dan juga hukum pidana. Nah di sini hukum perdata itu sifatnya adalah hubungan antar individu dan juga tidak melibatkan negara ya teman-teman. Contohnya seperti jual beli, terus perjanjian, terus munakahat atau bisa dibilang dengan pernikahan gitu. Terus kalau hukum pidana itu sifatnya hubungan individu dan juga individu yang lain tetapi melibatkan dengan negara. Contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan juga seperti itulah dan lainnya. Sifatnya seperti itu ya teman-teman. Terus mungkin copot kacamata dulu ya. Mungkin tujuan dari hukum perdata adalah memulihkan hak yang telah dirugikan. Kalau tujuannya hukum pidana adalah menjaga ketertiban masyarakat agar tidak terjadi chaos. Terus yang selanjutnya adalah sanksi dari hukum perdata dan juga hukum pidana. Sanksi dari hukum perdata itu bisa berupa dari ganti rugi, bisa, terus pembatalan, bisa, terus pembunuhan kewajiban tuh. Terus masuk ke sanksi hukum pidana. Itu bisa berupa penjara, denda, dan juga pidana lagi itu tersebut dan lain-lainnya lah. Ya mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf sih kalau misal teman-teman masih kurang tentang penjelasannya.
bisa tuh teman-teman baca di buku Hukum Pidana Indonesia. Karangannya Bapak Dr. Albert Anis SH MH dan SAS. Ini ya. Tuh kalau teman-teman ingin mengetahui mendalam tentang hukum pidana nih, dibaca ya. Terus juga ada nih buku tentang pengantar hukum Indonesia. Nah, di sini karangannya Dr. Rahman Samsudin SHMH. Ini SHMH lagi dan ini. Sini boleh tuh teman-teman baca-baca, boleh. Di sini juga ada sih. Tuh hukum pidana lagi ada tuh. Hukum pidana ada tuh. Terus ini juga ada juga sih hukum perdata. Ada di sini. Coba kalian bisa cari. Terus juga ada lagi nih KUHP 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, karyanya siapa ya? Bukan karya, ding. Penerbit Sinar Grafika. Silakan dibaca teman-teman kalau ingin mengetahui lebih lanjut apa sih hukum perdata juga hukum pidana. Boleh ya? Oke. Cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sepemikiran saya. Baik. Berarti dapat kami simpulkan bahwasanya hukum perdata dan pidana memiliki pengertian, ruang lingkup, karakteristik, dan tujuan yang berbeda. Hukum perdata mengatur hubungan privat untuk melindungi kepentingan publik, sedangkan hukum pidana mengatur hubungan individu, negara, dan melindungi kepentingan publik. Dasar hukum utama hukum perdata adalah KUH Perdata, sedangkan hukum pidana adalah KUHP yang dilengkapi peraturan lainnya. Perbedaan ini mencerminkan fokus pengaturan yang berbeda antara hukum perdata dan pidana. Penerapan hukum perdata dan pidana berbeda dalam proses penyelesaian perkara, alat bukti, dan putusan hakim. Meski demikian, keduanya dapat bersinggungan dalam praktik. Mungkin segitu kesimpulan yang telah dibacakan oleh rekan berpikir saya. Kami Barudak Soleh, Prodi Hukum Keluarga kelas 1D. Izin. Ayo lanjut. Izin pamit undur diri. Karena apa? Karena kalau maju saingannya teman sendiri. Aduh. Ultraman datang ketika ada bahaya. Kamu datang ketika ada yang lebih sempurna. Alasan terus. Wong koyo ngene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ulang. Gak usah ngapain. Udah.